bisa terjadi salah interpretasi apa yang dimaksud dengan pre-thrombotic state dengan hypercoagulability. Tapi sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Jadi pre-thrombotic state itu adalah fase di mana sebelum terbentuknya trombus. Nah, ini normal gini, complete normal. Kemudian pada keadaan hypercoagulable state itu dibagi menjadi 3 tahap. Pertama pre-thrombotik sebelum terbentuknya trombus. Kemudian saat terjadinya dan telah terjadinya trombus formation. Kemudian pada saat dilakukan terapi. Nah, ketiga-tiganya ini dilakukan pemeriksaan laboratorium. Masing-masing mempunyai fungsinya tujuan sendiri. Pada keadaan pre-thrombotic state, dilakukan pemeriksaan laboratorium fungsinya untuk memprediksi apakah akan terjadi trombus pada pasien tersebut atau tidak. Sedangkan pada fase trombus formation, fungsi dari pemeriksaan laboratorium untuk mengkonfirmasi apakah sudah terjadi trombus, apakah ada terjadi trombus pada pasien tersebut atau tidak. Sedangkan pada fase treatment itu kita menggunakan pemeriksaan laboratorium untuk memonitor efektivitasnya suatu treatment atau ada apa tidak efek samping pemberian antikoagulan atau antiplatelet yang kita berikan. Nah, hypercoagulability sendiri itu bisa kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama berdasarkan cara mendapatnya, apakah dia bawaan atau dia yang didapat. Nah, kalau yang inherited itu ada beberapa contohnya seperti faktor 5 Leiden, penyakitnya ya, protrombin, G20.210, terus protein C defisiensi, bisa karena protein S defisiensi, atau karena antitrombin 3 defisiensi. Ini semua merupakan faktor turunan. Kemudian ada yang bisa didapat, contohnya seperti APS, anti-phospholipid antibody syndrome. Bisa juga pada keadaan penyakit-penyakit hati, pada kanker, kemudian pada penggunaan katup jantung, extracorporeal circulation, dan pada resiko pada open heart surgery. Nah, apa bedanya? Yang paling membedakan itu biasanya pasien yang inherited, kita bisa menemukan pasien ini gejalanya muncul itu di bawah 40 tahun, usia 40 tahun. Sedangkan yang didapat itu munculnya biasanya pada usia di atas 40 tahun. Jadi kalau kita dapat pasien dengan hiperkoagulabilitas, bisa langsung kita pisahkan. Kemungkinan dia apa nih? Apakah faktor bawaan ataukah faktor yang dapat dari usianya salah satunya. Kemudian ini ada 2 macam dari hypercoagulability. Ada yang venous thrombosis, ada yang arterial thrombosis. Venous thrombosis ini biasa disebut juga dengan white thrombus. Isinya berbeda dengan yang red thrombus, arterial thrombosis. Kalau yang white thrombus, isinya itu lebih dominan fibrin. Jadi ingat kan apa kaskade koagulasi? Nah, akhirnya kan terbentuk fibrin ya. Dari faktor ekstrinsik, intrinsik, common pathway, bawahnya terbentuk fibrin. Nah, ini fibrin ini yang dikatakan white thrombus pada keadaan hypercoagulability. Nah, treatmentnya bagaimana? Yang diperlukan antikoagulan. Kenapa? Karena kan fibrin. Fibrin ini kan kita ingat dia dibentuk dari faktor koagulasi. Nah, kalau yang arterial thrombosis itu biasa disebut dengan red thrombus, itu isinya dominan platelet. Jadi plateletnya yang lebih dominan berperan dalam terbentuknya arterial thrombosis.
Jadi terapinya apa? Terapinya antiplatelet. Selain dari pemberian antikoagulan juga. Kemudian pemeriksaan laboratorium untuk memprediksi trombosis ini harusnya ya dia penting untuk memberikan. Jadi sebelum terjadi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini sebenarnya yang paling penting. Posisi di sini nih yang paling penting. Tetapi pada fase pre-trombotik ini itu susah menggunakan, kita masih belum bisa belum bisa memprediksi pasti bakalan terjadinya suatu trombus atau ini nggak bakalan terjadi trombus gitu. Karena nggak bisa kita gunakan satu macam aja tes yang pasti bisa memprediksi. Jadi kita harus gabungin dari beberapa pemeriksaan ditambah lagi dengan gambaran klinis, anamnese gitu. Tapi walaupun begitu, kita punya pemeriksaan hemorrhagic screening test yang dasar yang bisa rutin kita kerjakan. Itu ada PT, ada APTT, TT, dan perhitungan jumlah trombosit. Bahas di bawah. Nah, kalau yang PT, apa sih itu? PT itu pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk menilai bagaimana fungsi, bagaimana jumlah keadekuatan dari faktor-faktor yang terlibat dalam extrinsic pathway dan common pathway. Jadi dua, extrinsic pathway dan common pathway-nya juga ikut dinilai pada pemeriksaan protrombin. Kemudian kalau APTT bagaimana? Kalau APTT dia menilai yang intrinsic pathway-nya. Kemudian yang common pathway-nya juga. Nah, ini masih ingat juga ya kalian ya. Hemato udah belum ya? His, udah kan ya? Sudah, Dok. Udah. Jadi udah belajar ini kan kaskade koagulasi udah ya. Yang intrinsik itu yang mana-mana aja sih? Mulai dari faktor 12, faktor 11, 9, 10 di situ. Kemudian yang ekstrinsik itu ada faktor 7, tissue factor, baru common pathway ada 10, 5, protrombin-trombin atau faktor 2, kemudian fibrinogen menjadi fibrin. Nanti di bawahnya ada lagi faktor 13, 13A, trombin yang akan menyebabkan cross-link fibrin. Nah, kalau pemeriksaan TT, dia tidak ikut di sini. Intrinsic pathway dan extrinsic pathway-nya tidak ikut dinilai. Dia cuma final common pathway-nya saja. Jadi faktor-faktor koagulasi yang ini saja yang dinilai oleh pemeriksaan thrombin time. Makanya kalau sebenarnya itu sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan PT, APTT, TT secara 3 serangkai ini sekaligus. Karena kalau misalnya terjadi pemanjangan di intrinsic pathway, pemanjangan di APTT, di mana menilai intrinsic dan common pathway, kita bisa lihat di TT-nya. Kalau TT-nya normal, berarti intrinsic pathway-nya aja yang terganggu, final common pathway-nya aman gitu. Gitu juga kalau pemeriksaan PT. Jadi kalau PT-nya memanjang normal berarti ini yang terganggu faktor-faktor ekstrinsik. Bisa faktor 7, bisa tissue factor. Nah, tadi seperti yang udah dibilang bahwa nggak ada satu tes yang bisa melawan terjadi trombosis. Kecuali pada pasien-pasien antifosfolipid syndrome, sebagian itu memang dijumpai APTT-nya memanjang, di mana kalau dijumpai pada keadaan ini, kita bisa memprediksi bahwa pasien tersebut
kecenderungan untuk terjadinya tromboembolism itu sudah tinggi. Jadi harus hati-hati. Walaupun susah untuk kita menilai bahwa ini bakal terjadi, ini enggak, gitu. Tapi harus tetap dilakukan. Jadi perpanjangan dari APTT dan jumlah platelet yang memanjang, ini kalau tesnya digabungkan jadi satu, itu bisa memberikan informasi yang cukup baik untuk para klinisi. Nah, yang sering terjadi itu kebobolan. Kebobolan kita periksa itu bukan di fase ini, bukan di fase pretrombotik, tapi sudah masuk di fase trombus. Ternyata waktu dilakukan pemeriksaannya, wah, sudah dijumpain pemanjangan di tes-tesnya, hasilnya sudah abnormal, di mana pasiennya udah terbentuk trombus. Pasiennya kalau kita lihat gambarannya udah kakinya merah, panas, udah gambaran seperti ini, contohnya seperti pada keadaan DVT. Nah, pemeriksaan lain yang bisa dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa telah terjadi suatu thrombus formation yang cukup besar, itu bisa kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan di dimer. Pemeriksaan di dimer sendiri ini itu untuk menilai pecahan dari fibrin. Tadi kan akhir dari sini, dari kaskade koagulasi ini kan akan terbentuk fibrin. Nah, ini akan membentuk fibrin degradation product. Nanti akan dipecah nih. Suatu saat keseimbangan tubuh akan melakukan pemecahan fibrin, cross-link fibrin dengan adanya plasminogen menjadi plasmin. Itu akan memecah si fibrinnya. Pemecahan dari fibrin inilah bisa dinilai dengan di dimer. Jadi logikanya kalau terbentuk banyak, tubuh tetap punya mekanisme untuk menghancurkan yang banyak-banyak terbentuk ini. Kalau dia dihancurkan, maka kita periksa pasti jumlahnya akan banyak. Gitu. Jadi ini yang akan mengkonfirmasi bahwa benar telah terjadi thrombus formation pada orang pasien tersebut. Nah, selain dari pemeriksaan laboratorium, seperti yang tadi dibilang, juga ada tools-tools lain yang bisa digunakan, seperti arteriokoronografi untuk cardiac infarct, terus CT scan untuk brain ischemic stroke, atau venografi untuk DVT. Ini juga ikut membantu bahwa usia berapa nih? Usia di bawah 40, di atas 40. Nah, kemungkinan terjadinya kelainan koagulasi yang diturunkan itu contohnya seperti yang tadi udah di awal kita sebutkan, ada beberapa faktor 5 Leiden, protein C defisiensi, protein S defisiensi, anti-trombin 3 defisiensi. Kemudian untuk yang acquired ada kelainan hati, ada APS, ada keganasan, kemudian bisa dilakukan juga dengan anamnese, dijumpai adanya riwayat-riwayat heart valve replacement, open heart surgery. Kemudian jangan selain itu tetap ini agak muter-muter baik-baik lagi, mengingatkan kembali untuk tetap melakukan pemeriksaan PT, APTT, TT, terutama PTT pada pasien-pasien dengan APS. Kemudian kita lakukan pemeriksaan full blood count untuk menilai jumlah dari platelet juga. Selain itu juga untuk melihat ada atau tidaknya hemolisis dengan melihat dari besar MPV. Jadi mean hemoglobin value-nya berapa.
bisa dijumpai ada morfologi dari eritrosit yang merupakan gambaran dari hemolisis gitu, seperti skizofrenia. Kemudian, nah pada fase treatment kita lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengukur apakah pemberian terapi yang diberikan oleh klinisi itu sudah sesuai atau belum, apakah terapinya cukup adekuat atau berlebih, dan apakah mempunyai efek samping atau enggak nih sama pasiennya. Jadi itu namanya drug monitoring. Penggunaan antikoagulan atau antiplatelet atau trombolitik terapi pada pasien-pasien dengan hiperkoagulabel itu perlu dilakukan drug monitoring. Jadi untuk antikoagulan sendiri ada yang sifatnya oral, dimakan, ada yang parenteral, contohnya seperti heparin, low molecular weight heparin, ada yang pentasaccharide-nya. Kemudian selain itu, selain antikoagulan ada juga trombolitik terapi dan antiplatelet. Apa sih ini bedanya? Jadi kalau yang antikoagulan, sudah jelas dia namanya antikoagulan. Dia bekerja pada faktor-faktor koagulasi yang tadi di atas sudah diceritakan. Mulai dari yang intrinsik, ekstrinsik, atau yang common pathway-nya. Kemudian trombolitik terapi yang bagaimana? Nah, dia yang menghancurkan setelah terbentuknya si fibrin. Jadi udah terjadi bekuan, fibrin itu kan udah terjadi bekuan, ini harus dihancurkan nih supaya sirkulasinya tetap lancar. Nah, diberikanlah trombolitik terapi. Kemudian ada juga antiplatelet. Antiplatelet gunanya apa? Apa bedanya sama antikoagulan? Antiplatelet ya bekerja di plateletnya. Yang tadi kalau dia white thrombus, lebih dominan penggunaannya menggunakan antikoagulan. Kalau dia red thrombus, kita pakai antiplatelet. Nanti akan ditambah juga dengan antikoagulan. Tapi antiplateletnya harus ikut dalam terapi. Oral antikoagulan salah satunya adalah yang sering digunakan dengan menggunakan pemeriksaan sederhana yang tadi 3 dasar itu dengan thrombin time. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan trombotest. Jadi si warfarin ini dia bekerja di sini pada faktor 2, 7, 9, 10. Maka pemeriksaannya prothrombin time. Nah, kalau untuk prothrombin time sendiri, jadi kalau ini kan ceritanya oral antikoagulan diberikan kepada pasien-pasien penggunaannya jangka panjang. Jadi pasien itu bisa jalan kemana aja, dia nggak dirawat di rumah sakit, dia bisa rawat jalan, bisa terapi dengan pemantauan. Nah, untuk menstandarisasi pemeriksaannya, maka dibuatlah satu standar internasional, di mana disadari bahwa masing-masing laboratorium itu bisa menggunakan reagen yang bermacam-macam, yang ada mungkin ada 1000 macam di dunia ini. Jadi orang Indonesia, orang di Medan aja bisa beda-beda pakai reagennya. Misalnya di Rumah Sakit USU, sama di Prodia, sama di Pramita, mungkin bisa beda-beda nih. Nah, jadi kalau pasiennya mau periksa, gimana caranya? Berarti harus dilakukan suatu standar internasional. Maka dibuatlah si INR ini. Jadi cara perhitungannya itu, ini kalau sekarang sih udah langsung keluar ya dari laboratorium, udah nggak perlu dihitung-hitung lagi manual. Dokter juga udah tinggal lihat INR-nya berapa sih gitu. Tapi kalau perlu kita ketahui bagaimana cara si INR ini bisa muncul. Jadi yang diperiksa itu tetap PT-nya, prothrombin time-nya. Jadi dibandingkan antara prothrombin time pasien dengan
PT kontrol alat tersebut, reagen tersebut, kemudian dikalikan dengan International Sensitivity Index untuk reagen tersebut. Jadi ini angkanya juga beda-beda. Nggak perlu kita hafal. Cuman perlu tahu aja bahwa INR itu adalah gambaran dari proton beam time yang sudah distandarisasi. Nah, yang berapa sih nilai INR yang mau targetnya kita? Targetnya klinisi. Tergantung untuk apa. Jadi kalau INR 1 atau di bawah 1 itu normal pada pasien-pasien normal. Kalau 1 sampai 2 itu target untuk dilakukan profilaksik thromboembolic disease. Kemudian untuk 2 sampai 2,5 merupakan target untuk pemberian antikoagulan pada DVT. Kalau 2,3 sampai 3 itu untuk pulmonary embolism dan arterial thrombosis serta AMI, akut myocardial infarct. Kalau di atas 3, nah ini sudah mulai beresiko untuk terjadinya suatu perdarahan yang spontan. Makanya berarti kemungkinan dosisnya harus diturunkan. Gitu. Kalau yang pemberian antikoagulan secara parenteral, seperti tadi contohnya itu ada heparin, ada low molecular weight heparin, ada pentosaccharide. Nah, cara penilaiannya gimana? Kalau untuk heparin bisa pakai APTT. Kalau untuk yang low molecular weight heparin, kita pakai faktor 10 activity. Kemudian untuk pentosaccharide bisa APTT, bisa juga faktor 10 activity. Dia kita menilai di sini untuk masing-masing. Jadi kalau untuk low molecular heparin, low molecular weight heparin, dia lebih spesifik ke menginhibisi terbentuknya faktor 10 yang activated, yang teraktivasi. Kalau yang unfractionated heparin, dia 2 dan 10. Kalau untuk yang, sebentar ya, ada berisik-berisik sebentar. Oke, maaf ya. Udah kedengeran ya suaranya? Masih, Dok. Oke. Kalau tadi udah mana? Unfractionated heparin 210, kemudian untuk yang low molecular weight heparin dia lebih ke faktor 10-nya. Ini tadi mengulang kembali bahwa pada pasien-pasien APS dapat terjadi pemanjangan APTT, tapi nggak selalu terjadi pemanjangan APTT. Cuman pada pasien APS, ada baiknya kita lakukan pemeriksaan APTT untuk melihat adanya resiko terjadinya thromboembolism. Nah, tadi cerita itu udah yang oral antikoagulan, udah yang parenteral, kemudian sekarang yang trombolitik terapi. Contohnya apa nih trombolitik terapi? Jadi ada yang dia buatan, ada yang dia sifatnya memang sudah ada fisiologis di manusia. Yang sudah ada itu apa? Tissue type plasminogen activator. Dia sifatnya spesifik untuk menghancurkan degradasi si fibrin. Jadi tissue plasminogen activator ini nanti akan mengaktifkan plasmin dari plasminogen. Plasminogen akan diaktifkan dari plasmin dengan tissue plasminogen activator. Kalau yang dari luar, dia ada sertokinase, tapi dia nggak spesifik untuk dia sifatnya non-fibrin spesifik. Jadi di sini dia. Jadi fibrin, dia akan terbentuk cross-link fibrin, kemudian ini nanti yang akan dipecahkan oleh si TPA dan sertokinase.
Ini deh ya. Nah, kalau yang streptokinase dia bukan fibrin spesifik. Jadi bisa juga dia menghancurkan si fibrinogen. Jadi kan kalau fibrin ini harusnya dia kan yang ini juga kan ya, yang ini kan yang dihancurkan. Tapi kalau streptokinase dia bisa merusak yang ini juga. Jadi nanti fibrinogennya bisa idle, bisa kurang jumlahnya. Nah, untuk memonitornya kita bisa menggunakan pemeriksaan thromboenzyme karena dia di common pathway di bawah, atau bisa juga ditambahkan dengan melakukan pemeriksaan fibrin, jumlah fibrin. Kita jadi tahu jumlah konsentrasi dari fibrin si pasien tersebut. Tissue plasminogen activator harganya memang lebih mahal karena dia kalau streptokinase itu dibuat kan dari bakteri. Nah ini kalau yang ini memang memang yang ada di tubuh kita diambil, dibuat, produksi, dikumpulkan gitu. Jadi harganya memang lebih mahal. Tapi lebih spesifik ke fibrinnya, jadi tidak mempengaruhi fibrinogen. Untuk antiplatelet terapi, terakhir, ini nggak perlu sebenarnya nggak terlalu perlu untuk dimonitor, walaupun penilaiannya sekarang itu berapa? 10 tahun belakangan ini tuh udah muncul ada tren-trennya. Jadi orang dengan terapi antiplatelet yang lama itu ternyata katanya bisa terjadi kegagalan dari terapinya, bisa nggak mempan lagi gitu si antiplateletnya. Kayak antibiotik juga kan resisten. Nah ini ada isunya bahwa antiplatelet itu bisa terjadi resistensi antiplatelet dengan pemakaian jangka panjang. Makanya muncul pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor terapi dari antiplatelet ini. Salah satunya itu ada PFA, namanya ada platelet function analyzer, bisa juga dengan agregometer, gitu. Jadi fungsinya untuk menilai fungsi dari antiplatelet itu, apakah dia bekerja terhadap platelet, masih bisa nggak platelet dengan platelet ini clumping, nyatu setelah diberikan dosis tertentu pada pasien tersebut. Ternyata laporan-laporan menyebutkan bahwa itu tadi, pada pemakaian jangka panjang terjadi kegagalan terapi antiplatelet. Terjadi resistensi antiplatelet. Tapi pada umumnya kalau dia tidak menimbulkan gejala, ini jarang sih dikerjakan di klinisi. Itu mungkin ya, terima kasih untuk yang pertama. Kita sambung ke lain waktu, apa gimana pasien? Kenapa dok? Masih konsep udah jam, masih mau nyambung jam 5, masih tahan yang puasa? Masih dok. Masih on atau gimana? Betul. Betul dok. Lanjut dok. Lanjut ya. Orang cuma dengerin aja ya. Oke, tar ya.